Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, kamu tuh dicari loh sama Tuhan. Walaupun orang berusaha menutup pintu, menutup karir, menutup apapun, ya tapi Tuhan cari kamu karena engkau ada di hatinya, amin. Hari-hari ini yang harus kita perbaiki diri kita ini loh saudara. Jangan ada kepahitan suami istri, ayo lebih kepada kita bunuh diri yuk. Aku nih egois, aku akan belajar tidak menuntut dengan pasanganku, aku akan belajar gini, aku akan belajar gini. Banyak bertobatlah kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya merasakan hari-hari ini hal yang begitu kuat saudara, bahwa kita sedang ada di hari-hari yang terakhir dan gak cukup banyak waktu buat kita terus bermain-main dengan kekristenan dan iman kita. Ya, dan hari-hari ini Tuhan terus dorong sampaikan ya di setiap khotbah yang saya sampaikan. Jangan pernah lupa untuk menyatakan suruh jemaat tuh bersiap-siap. Ya, karena kedatangan Tuhan akan segera datang, tapi bukan tanggal 25 September ini saudara ya. Seperti banyak yang beredar video-video bahwa ada juga anak Tuhan yang tanya sama saya, Bu, benar nggak tanggal 25 September ini Tuhan mau ada pengangkatan terjadi ya. Saya bilang saya sih belum dapat bocoran ya dari sorga ya. Tapi nggak usah terlalu alay lebay, karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu fix itu sesat ya. Tuhan nggak pernah kasih tahu tanggal. Tapi Alkitab memberi tanda ya kedatangan Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan banyak bencana, akan banyak kejahatan, akan terjadi murtad di akhir zaman. Ya, kalau orang sudah mulai murtad, ya, dan murtad itu bukan hanya bicara mereka pindah agama, enggak saudara. Orang masih ke gereja tapi mereka udah gak percaya Tuhan. Orang masih ke gereja tapi mereka udah gak menghormati Tuhan. Mereka ke gereja tapi dosanya jalan terus. Mereka ke gereja tapi bersinah jalan terus. Mereka ke gereja tetapi ya rutinitas dosa tetap jalan. Ini tanda-tanda di akhir zaman. Orang tidak lagi menghormati Tuhan. Terjadi kemurtatan yang begitu luar biasa. Orang masih berkata punya agama tapi mereka gak percaya lagi sama Tuhan. Dan ini hari-hari ini terjadi. Ya, begitu banyak orang yang hidup dengan santai, ya tidak menanggapi. Saudara, saya bilang sama anak-anak saya begini, kamu jangan kaget ya kalau kamu gak sungguh-sungguh hidup beriman sama Tuhan. Kamu bayangkan gak kalau kamu sungguh-sungguh tidak menjaga kekudusan, gak jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bilang, kamu bayangkan gak kalau tiba-tiba mami sama papi gak ada loh. Bukan mati, tapi kita terangkat. Terus kamu tertinggal di dunia, apa yang mesti kamu bikin? Kalau kamu gak mau sungguh-sungguh hidup dekat sama Tuhan. Karena orang tua gak bisa gandeng anak. Anak gak bisa gandeng orang tua. Pada hari penghakiman tiba, Tuhan bilang di sana akan tercerai. Ya, yang satu lagi tidur, yang satu hilang, yang satu di ladang lagi bekerja, yang satu hilang. Ya, saya bilang cuma satu, kalaupun ada yang tertinggal, ya jangan pernah kamu menyangkal Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan lagi di zaman antikris. Ya, keselamatan hanya dibayar dengan darah sendiri. Kamu harus mati dibunuh karena nama Yesus. Mumpung sekarang ini belum ada aniaya, kita cuma harus mengalahkan diri sendiri nih sekarang. Ya, kita berperang melawan diri sendiri karena musuh terbesar dalam iman itu adalah diri sendiri, bukan setan. Jangan sering-sering salahin setan, karena memang setan sudah salah. Ya, saudara salahin dia nggak goyah karena memang dia sudah salah. Mari kita berjuang melawan diri sendiri. Saudara, hari-hari ini saya melihat ajaran-ajaran itu banyak, bahkan tanpa sadar kita pun dibawa dalam pemahaman-pemahaman yang kelihatannya benar saudara. Padahal itu menyesatkan.
Saya kemarin baca berita begini saudara. Sekarang ini orang lagi dibawa tertuju kepada diri sendiri terus. Saya kemarin baca berita, ya survei membuktikan kalangan anak-anak muda sekarang terutama Gen Z itu mereka nggak punya tabungan. Bekerja, iya mereka bekerja. Tapi tabungannya nggak ada. Kenapa? Karena mereka itu sekarang lebih memilih memberi self reward. Di Jakarta itu saudara, anak muda kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu mereka dugem. Karena dia bilang ya aku harus memberikan self reward dong. Gua kan udah capek kerja. Buat apa gua kerja? Kan buat gua nikmati. Karena gua layak untuk bahagia. Orang itu dibawa untuk mengasihani diri, menghargai diri. Sehingga apa-apa itu tertuju kepada diri. Ya. Kemarin saya nonton di Australia ada demo besar-besaran yang mereka itu menolak imigran, saudara, terutama untuk Asia. Kenapa itu terjadi? Karena di Australia itu orang-orang Asia sekarang di sana punya restoran, punya rumah, punya apartemen. Karena mereka bekerja kalau bisa ambil 3 shift. 4 shift pun kalau ada dia ambil 4 shift. Kalau orang-orang di sana mereka kerja Senin sampai Jumat, Sabtu, Jumat malam tuh mereka sudah penuhi itu tempat dugem, mereka minum, mereka mabok, mereka kasih self reward buat diri mereka. Sehingga ketika ada orang-orang Asia, orang Indonesia di sana banyak saudara punya resto, punya rumah, punya apartemen. Ya karena memang mereka bekerja keras dan mereka nggak maulah terlalu kasih reward kepada diri sendiri. Ya kita bekerja untuk kita bisa ya save itu untuk hari tua kita, untuk apa ada hikmat. Ya dan ini mulai terjadi. Sekarang juga lagi heboh pembahasan tentang silver divorce. Saudara pernah dengar istilah itu ya. Perceraian di atas 50 tahun. Rambutnya udah silver kayak saya begini. Ya, tapi bercerai. Dan saudara tahu alasannya perceraian itu terjadi kenapa? Karena pasangannya itu gak enak diajak ngobrol. Lalu ada sebuah statement yang berkata gini, ingat loh kita ini pantas untuk bahagia. Kalau aku bertahan dengan pasanganku, aku ini gak bahagia. Jadi aku akan lebih memilih bercerai supaya aku bahagia. Prinsip-prinsip dunia ini mulai masuk saudara. Dan banyak orang Kristen yang beranggapan gini, iya tuh benar banget loh. Kita ini layak bahagia loh. Kalau kita punya pasangan yang gak bikin kita bahagia kan ya pilih cerai aja. Karena kan gue gak bahagia sama dia. Hari-hari ini nilai-nilai firman Tuhan mulai bergeser. Dan digantikan dengan prinsip-prinsip dunia yang kelihatannya benar. Padahal itu semua bertentangan dengan firman Tuhan. Kita di Alkitab dilarang untuk mengasihani diri sendiri. Kenapa orang tidak bahagia? Karena dirinya merasa gak puas. Saya ini gak cukup bahagia, gak cukup diperhatikan, gak cukup begini, gak cukup. Sehingga ketika kita menuntut untuk diri kita, maka kita gak akan pernah puas dengan keadaan. Padahal Alkitab bilang begini, Rasul Paulus ngomong begini saudara, kita buka bersama 1 Tesalonika ya. 1 Korintus, maaf. 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke-9 saudara, ayat yang ke-25 mulai. Lihat 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Apa yang Rasul Paulus katakan di sana? Kita baca bersama yuk. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Maka mereka apa? Berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita apa saudara?
untuk mahkota yang abadi, saudara. Lalu dikatakan di sana, coba saudara baca yang selanjutnya. Iya, dan dia bilang, aku ini bukan petinju yang sembarang memukul, bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Ayat 27 dia berkata apa? Tetapi, dan menguasainya seluruhnya supaya apa? Iya, saudara, Rasul Paulus berkata, saudara, dia bilang, aku ini ya melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ini ditolak sama Tuhan. Dia menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan iman kita itu seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia bilang semua orang yang sedang berada dalam gelanggang pertandingan harus menguasai diri. Ya, menurut ukuran iman kita menguasai diri. Mereka itu berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Dia menggambarkan kalau dalam sebuah pertandingan gelanggang benar, orang mau ikut lomba lari, saudara, dia harus mengikuti setiap aturan yang berlaku. Enggak boleh seenak-enaknya sendiri. Orang kalau mau ikut lomba lari, maka dia harus melatih diri. Kan gak mungkin besok tiba-tiba saya daftar ikut lomba lari maraton. Gila gak saya? Kira-kira kalau besok saya tiba-tiba ikut lomba, saya kalah atau menang? Ya udah pasti. Kenapa saudara begitu yakin saya kalah? Ya siapa tahu ada mujizat saya menang toh? Ya gak mungkin. Tuhan juga gak akan bikin mujizat besok kalau saya ikut lomba lari. Karena mengikuti perlombaan lari itu perlu yang namanya latihan, persiapan. Setiap hari saya harus mulai berlatih untuk berlari toh. Enggak mungkin besok saya langsung ikut lomba. Kalau saya tahu saya mau ikut lomba, ya saya harus lari dulu toh. Minimal berapa lama saya harus latihan, saudara? Ada yang pernah ikut lomba lari di sini? Ada Bu, lari dari kenyataan. Ya, itu nggak bisa sembarangan kita langsung ikut lomba. Ya nggak bisa 1-2 bulan juga nggak bisa. Kita harus berlatih, bahkan ada yang sampai tahunan. Dilatih dulu, di ini dulu ya. Saya harus mengikuti aturan-aturannya dan memang ada ya kualifikasinya untuk ikut lomba lari itu. Kita dicek kesehatannya dan semua orang yang mengikuti, yang masuk dalam arena gelanggang pertandingan menguasai diri, mengikuti aturan. Ada orang ikut lomba lari datang pakai sepatu roda, saudara. Ya, saya mau ikut lomba lari. Loh, tuh harus pakai sepatu roda. Ya terserah saya, boleh ikut? Ya kagak lah. Ini lari, bukan sepatu roda. Kalau kita ikut aturan perlombaan, pertandingan, kita harus ngikuti apa yang sudah ditetapkan. Ya kamu mau lari pakai sepatu? Lari. Larinya juga tetap di dalam trek. Nggak boleh keluar lewat jalan pintas. Walaupun kau tahu ada jalan pintas yang lebih dekat, tapi nggak boleh. Ada trek larimu di situ. Nggak bisa seenak-enak kita sendiri. Nah Rasul Paulus menggambarkan orang-orang yang cuma pengen dapat mahkota yang fana di dunia ini saja. Mereka melatih diri sedemikian, menguasai diri agar memperoleh mahkota yang fana. Terlebih saudara dan saya, kita ini sedang berlomba dalam pertandingan iman untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kalau di dunia saja mengikuti pertandingan harus seperti itu, menguasai dirinya, apalagi kita. Rasul Paulus bilang begini saudara, karena itu aku melatih apa? Tubuhku, diriku ini dan
nguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Saya itu kadang merenung gini, gila ya sekelas Rasul Paulus loh. Sekelas Rasul Paulus itu masih ngomong takut ditolak. Siapa Rasul Paulus? Orang yang mengabdikan hidupnya habis-habisan untuk Tuhan. Dia bilang setiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Aku karam kapal, aku dipenjara, aku disesah, aku dianiaya, aku menderita sepanjang hari. Aku berada dalam bahaya maut, hampir mati, itu cuma karena nama Yesus. Itu masih ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya jangan ditolak waktu Tuhan datang. Nah kita ini orang Kristen, enak banget. Nggak pernah sangkal diri, nggak pernah pikul salib, nggak pernah menderita karena nama Yesus, tapi pede masuk sorga. Coba, di mana ada orang segila ini? Nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah pikul salib. Pelayanan juga nggak pernah menderita karena nama Yesus, boro-boro. Tapi pede masuk surga. Hello anak-anak muda. Buka matamu lebar-lebar. Surga itu bukan tempat sembarangan. Surga itu tempat yang mulia. Mahkota yang Tuhan sediakan, mahkota kehidupan itu untuk orang-orang yang memang berani bayar harga, berani menyangkal diri, memikul salib, mematikan diri sendiri dan mengikut Tuhan. Sementara sekarang itu tidak. Orang Kristen hidupnya enak banget. Oh berdosa kan Yesus sudah mati bagi dosaku tuh. Ya enggak apa-apa, dugem enggak apa-apa. Selingkuh enggak apa-apa. Ya, karena Tuhan sudah mati bagi dosaku yang kemarin, yang sekarang dan yang akan datang. Pret banget ya. Enak sekali. Enak. Sesat kau, sesat. Tobat, tobat, tobat saudara, tobat. Ya, kita ini perlu menguasai diri, ini perlu. Ya, jangan didengarkan apa yang sedang dunia tawarkan. Tingkat perceraian tinggi. Kenapa? Aku pantas bahagia, Bu. Pasanganku ini bikin aku enggak bahagia. Makanya aku milih untuk cerai. Kau harus menyangkal diri. Itu pasangan pilihanmu toh. Ya itu nasibmu sudah bayar harga. Berdoa. Supaya kita nggak mengasihi diri sendiri. Terima keadaan itu dan mulai berdoa saudara. Anak-anak muda jangan kasih penilaian dan penghargaan kepada dirimu terlalu. Ya, makanya saya selalu bilang ini orang itu kalau mau menikah. Itu bunuh diri. Amin anak-anak muda. Orang tua amin. Menikah itu bunuh diri. Kenapa? Kalau kau nggak mati bagi dirimu sendiri ya sudah. Maka perceraian yang akan kau dapatkan. Kenapa Tuhan Yesus berkata orang menikah itu 1 tambah 1 sama dengan. Ada yang bilang 2 ini. Sesat kau. Tuhan Yesus bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Ini nggak ada di hitungan matematika, nggak ada. Malah sekarang banyak orang Kristen nikah 1 tambah 1 sama dengan 4. Karena ditambah mertua, tambah ipar, ya belum lagi ipar adalah maut. Toh? Aneh-aneh saudara. Padahal Yesus bilang 1 tambah 1, 1. Kenapa? Karena suami harus mati setengah dari dirinya. Istri harus mati setengah dari dirinya baru bisa jadi 1. Makanya menikah itu bunuh. Sudah siap bunuh diri? Halo? Nikah itu bunuh diri. Aku harus matikan diriku. Makanya ada firman, ada ayat, ada lagu yang bilang, ku telah
Apa? Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau kau nggak mati bagi dirimu sendiri, nggak bisa, saudara. Ya, mari kita mati bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang kita berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia bilang begini, dan semua peserta harus ikut berlari. Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara suka atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau harus berada di gelanggang pertandingan dan engkau harus berlari. Jangan punya iman yang biasa-biasa saja. Kita hari-hari ini saudara, buka TV, buka media itu beritanya, ya, kalau enggak peperangan, kalau enggak pembunuhan. Ya, kemarin aja syok Amerika ya, kehilangan satu tokoh, Charlie Kirk itu ditembak mati, saudara. Dia seorang influencer yang sangat radikal memberitakan kebenaran. Ya, no LGBT, no aborsi, semua nilai-nilai kekristenan yang bergeser di Amerika diluruskan sama dia. Ya, saya juga bertanya, kenapa Tuhan izinkan dia mati ya? Padahal pemberitaan itu banyak orang bertobat, saudara. Ya tapi sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Nah kita ini saudara. Kita harus berjuang. Sekarang tuh buka TV. Ya, kalau di Amerika pembunuhannya ditembak mati. Dia lagi membahas soal penembakan massal loh di Amerika. Lagi ditanya, menurut Anda bagaimana penembakan massal? Dia baru mau jawab tiba-tiba ya, langsung meninggal di tempat. Saya tuh bertanya sama Tuhan juga, kenapa Tuhan ya, Tuhan izinkan gitu. Lain lagi di Indonesia beritanya, mati di lakban. Lebih keren saudara, di lakban. Lalu beritanya, dia melakban dirinya sendiri. Ya. Tidak terbukti ada pembunuhan tapi dia melakban dirinya sendiri karena sakit jiwa. Lalu terjadi lagi beberapa waktu kemudian ada kepala bank yang dibunuh di lakban. Hati-hati kalau lihat lakban sekarang. Tolong lakban-lakban di rumah itu diungsikan ya. Karena kayaknya kata-kata lakban ini di Indonesia ini menakutkan sekarang. Ya, akhirnya ditiru motifnya. Ya, ditemukan mati di lakban. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Ya, jadi ibu-ibu tolong jauhkan lakban dari rumah ini. Kita nih buka berita, lihat TV sekarang ini, aduh. Ya, saya tuh dikasih tahu. Tuhan sekarang itu harus banyak-banyak nyanyi, saudara. Banyak-banyak memuji Tuhan. Supaya kita nih gak sakit jiwa. Karena kalau dengar berita nih sekarang, benar Tuhan Yesus berkata begini, di hari-hari yang terakhir, kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Tentang perubahan alam, iklim nanti akan terjadi begini, tentang kejahatan. Dan Tuhan Yesus loh yang ngomong gini. Dan akan banyak orang yang mati ketakutan mendengar berita-berita itu. Baru dengar sudah mati. Baru dengar toh ini. Ini belum apa-apa saudara. Yang kita lihat-lihat ini belum apa-apa. Ini baru permulaan dari penderitaan zaman akhir. Tuhan bilang akan ada tanda yang lebih hebat. Nanti di langit itu akan ada tanda. Dan banyak orang akan datang memakai nama Yesus. Penyesatan akan terjadi. Sekarang ada saudara penyesatan, banyak orang ikut di sana. Kristen penyesatannya, pendeta. Perjamuan kudus ditetesin darahnya pendetanya. Ampuh ini, mirip Dracula pendetanya. Jemaatnya harus minum tetesan darahnya. Ini sekta yang mengerikan, tapi mereka pakai nama Yesus. Jangan pernah mengagungkan pendeta, amin. Ini banyak ini jemaat-jemaat mulai agung-agungkan pendeta. Apalagi pendetanya tampil dan bilang aku ini nabi. Hati-hati saudara.
Kenapa sampai hari ini saya enggak mau tuh jemaat Bu Debi doakan doa sendiri, cari Tuhan sendiri. Karena enggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat, Yesus yang dahsyat dengan imanmu yang luar biasa. Enggak usah kau agungkan pendeta karena pendeta itu manusia. Satu saat kau akan temukan juga kelemahan saya. Kau akan temukan kelemahannya pendeta lain. Jangan dikultuskan pendeta. Ada saudara saya lewat, ibu-ibu, dia kejar saya, dia pegang baju saya, dia bilang, asal ku jamah jubahmu. Saya bilang, setan kau, tobat dalam nama Yesus, bertobat. Hati-hati saudara, sekarang ini banyak juga jemaat aneh-aneh. Mengkultuskan pendeta. Tapi ada juga pendeta yang begini, angkat tangan, jemaat suruh jamah jubahnya. Ada. Aduh, mengerikan. Saya ketemu sama satu orang, dia bilang gini, Bu, ibu sudah tahu belum di surga nanti ibu jabatannya apa? Ampun juga, ini baru kali ini saya dengar. Saya bilang gini, loh emang ada Bu, saya enggak tahu loh. Bu Debi aja sekelas Bu Debi enggak tahu loh jabatannya di surga apa. Saya bilang, memang saya enggak tahu Bu, emang ada. Oh, kita di surga nanti dapat jabatan Bu. Selayaknya di dunia kita jadi DPR. Jadi ini. Terus saya balik tanya bercanda gini. Lah ibu tahu nggak ibu di surga nanti jabatannya apa? Tahu, saya sekretaris. Yang membawahi 400 pegawai saya Bu. Saya kaget juga. Saya bilang, ibu tahunya dari mana ya Bu? Tuhan kasih tahu. Kasih tahunya kapan Bu? Waktu saya doa. Saya sudah tahu Bu, di surga nanti saya punya pegawai 400. Saya bilang, aduh Bu, kayaknya kau ini halu atau sedikit gila. Loh ini kebenaran loh Bu Debi. Ibu harus sampaikan sama jemaat. Supaya mereka itu tahu di surga nanti mereka jabatannya apa. Saudara mau jabatan apa di surga? Mau jadi anggota dewan? Saudara, saya bilang gini Bu, saya bacakan ayatnya ya. Saya buka tuh kitab Wahyu. Yesus itu firman Tuhan kasih bocoran Bu. Orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di sorga. Ada ayatnya di kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya karena nama Yesus. Berarti ibu nanti bakal dipenggal kepala ibu. Dia langsung, ya enggak Bu, jangan bicara sesuatu yang tidak ada dasar ayat firman Tuhan. Jangan bikin penyesatan. Tapi orang Kristen sekarang memang banyak suka yang aneh-aneh. Disuruh bawa garam, bawa ini mau dia. Nanti yang berasap-asap gitu, yang kelihatannya yang supra natural gitu, dia suka nih. Banyak orang Kristen aneh-aneh begini. Ya, muncul lagi pendoa-pendoa, saya lihat di belakang Bapak ini ada yang mengikuti. Bayangan hitam besar. Padahal istrinya. Ya menakutkan. Ya tolong saudara, kembali kepada firman Tuhan yang murni. Memang Alkitab sudah bilang, Yesus bilang akan banyak penyesatan terjadi sebelum Tuhan datang. Kalau ada yang aneh-aneh suruh saudara perjamuan minum darahnya, jangan mau. Nanti kau jadi Dracula. Lalu mereka itu pergi saudara retret pakai baju putih-putih semua. Kain putih katanya gini, karena kamu itu kalau mau masuk surga harus kudus. Tidak boleh pakai baju-baju lain, pakai baju kain putih toh. Karena itu yang berkenan sama Tuhan. Padahal Alkitab bilang dengan jelas, Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu melihat hati. Yang diputihkan itu hatimu, bukan bajumu. Nanti kau jadi kayak orang Farisi yang di luarnya putih, di dalamnya busuk. Hitam. Hari-hari ini yang harus kita perbaiki diri kita ini loh saudara. Jangan ada kepahitan suami istri. Ayo lebih kepada kita bunuh diri yuk. Aku nih egois. Aku akan belajar tidak menuntut dengan pasanganku. Aku akan belajar gini, aku akan belajar gini. Banyak bertobatlah kita ini.
Ya, apa yang perlu aku perbaiki sebagai suami? Apa yang aku perlu perbaiki sebagai seorang istri itu apa? Jangan tuntut terus, tuntut menuntut sehingga akhirnya makin ya sebagai anak apa yang harus aku perbuat nih supaya hidupku ini berkenan. Kita nggak banyak waktu loh saudara. Untuk bermain-main dengan panggilan iman kita. Ayo, saya cuma mau sampaikan bertobat. Jangan banyak tuntutan sama Tuhan. Kita belajar mematikan diri kita sendiri dulu. Kita belajar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita. Iya. Karena Alkitab berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan lihat suami orang lain, jangan lihat istri orang lain. Tapi mari syukuri apa yang kita miliki hari ini. Supaya kita tidak merasa aku ini kurang bahagia, kurang cantik, kurang ganteng, kurang kaya. Kurang terus. Kita lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan yang begitu luar biasa. Karena kita merasa kurang terus. Ya kurang duit. Hari-hari ini ada yang rasa kurang duit? Nggak usah angkat tangan. Nggak ada juga yang mau ngasih sama kita. Ya, saudara, saya itu ketemu orang kaya saudara. Kaya saudara, ya menurut saya ya memang dia kaya, dia punya semuanya. Dia cuma duduk di pinggir laut, di vilanya, pakai celana pendek, pakai baju kaos putih biasa, nggak pakai sesuatu yang bermerek sama sekali. Ya, terus dia bilang sama saya, Bu, saya itu hari-hari ini ya saya banyak merenung, ya tempat saya di sini, vilanya itu di tengah hutan, masuk ke dalam hutan, lalu ada pantai saudara. Dia bilang, ya saya senang kalau di sini Bu, merenung di pinggir pantai pakai celana pendek. Saya nih sekarang udah nggak mau ke mall, beli-beli apa-apa itu sudah nggak mau. The real sultan begini. Ya. Pada akhirnya dia menemukan satu keadaan di mana dia bilang, ya aku udah nggak pengen apa-apa. Cuma pengen duduk di pinggir pantai, merenungkan hidup, menikmati laut, lihat langit. Ternyata pada akhirnya orang kaya tuh cuma pengen itu. Terus kita nih masih pengen kaya. Padahal orang kaya cuma pengen duduk di pinggir laut. Nggak lagi belanja-belanja, nggak lagi apa-apa. Saya tuh kadang-kadang jadi bingung ya. Manusia itu piye ya. Yang sana, saya bilang Pak Bapak tahu nggak? Di luar sana ada begitu banyak orang yang pengen mengejar apa yang sudah Bapak dapatkan loh. Punya building, punya rumah, punya mobil mewah, punya. Tapi setelah saya mendapatkan Bapak, saya juga jadi bingung karena Bapak sekarang yang Bapak mau cuma duduk di pinggir pantai, lihati laut, pakai celana pendek. Dan memang dia saudara, saya tahu dia tuh kalau keluar udah nggak ada pakai aksesoris, jam tangan, RM, nggak ada. Kayak uya-kuya, kayak ini, udah ada. Yang pamer mobil Lamborghini, pamer ini. Enggak, memang dia ya waktu di Jakarta aja ketemu teman-teman saya datang, mobil mewah-mewah. Ya, dia datang pakai Avanza. Ini orang kaya banget saudara. Saya kalau ngobrol sama dia, Pak, kenapa? Ya buat apa Bu? Semuanya itu sebenarnya terletaknya di hati kok. Biar saya naik ini tapi kalau hati saya sukacita bersyukur sama aja. Sama aja semuanya. Nah yang mau saya sampaikan di sini saudara, ternyata hidup ini kembali lagi kepada sikap hati kita. Ketika kita itu merenungkan hidup, kita bisa mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Ternyata itulah kebahagiaan kita. Loh menurut dia tuh sekarang dia bahagia bukan ketika dia jalan-jalan di New York, dia jalan-jalan. Saya tuh bahagia Bu. Saya banyak menghabiskan waktu saya di sini. Saya tuh ya Bu kalau di villa ini seharian dari pagi saya sampai sore. Itu saya cuma duduk di pinggir pantai sini merenungkan hidup.
Merenungkan hidup, satu saat saya akan menghadap Tuhan. Ya, makanya saya cerita dulu satu kisah. Ada seorang CEO berlibur di satu pulau. Lalu dia ketemu sama nelayan. Nelayannya lagi dorong perahu jam 9 pagi. Dia tanya, kamu sehari dapat uang berapa? Ya cukup untuk kehidupan saya sehari sama anak, sama istri. Kenapa kamu nggak kerja lebih giat lagi? Sampai sore gitu supaya kamu dapat 2 kali lipat, lalu kamu bisa punya perahu 10, bahkan satu saat kamu punya kapal, kamu punya ini terus. Sehingga kamu bisa lebih santai nanti ngantarkan anakmu, duduk sama istrimu. Terus nelayan itu bilang, loh saya sekarang sudah begitu. Ini saya nanti pulang, saya antar anak saya ke sekolah, nanti saya duduk sama istri saya masak, saya nikmati ikan yang sudah kita masak bersama, lalu kami menikmati hidup sampai sore saya bersama istri di rumah dengan anak-anak, nanti malam saya melaut lagi besok. Kamu suruh saya menghabiskan waktu saya dengan sedemikian keras cuman supaya saya nanti bisa duduk dengan anak dan istri, tapi sekarang hari ini saya sudah menikmati itu. Ternyata saudara, hidup ini adalah ketika kita bisa menguasai diri, mensyukuri semua yang Tuhan berikan. Dan berkata, Tuhan cukup, aku bersyukur buat anugerah-Mu yang Tuhan beri. Bangun pagi kita buka mata bersyukur. Anda bisa pergi ke toilet membuang air kecil, air besar tanpa harus ke rumah sakit. Syukuri loh. Pernah gak saudara buang air kecil terus ngomong, Tuhan terima kasih. Aku bisa pipis lancar. Itu anugerah saudara. Kenapa? Karena kalau kau gak bisa pipis, kau dibawa ke rumah sakit. Ya, rumah sakit sekarang juga kalau mau segera ditangani bunyi. Bisa sih pakai BPJS. Tunggu dulu sampai dokternya datang. Ya toh? Jadi hari ini mari kita belajar mensyukuri. Bangun pagi bersyukur Tuhan buat napas, buat hari yang Tuhan beri. Aku bisa ke kamar mandi, bisa melakukan semua ini karena anugerah Tuhan. Dan setelah kita bersyukur, mari kita berkata, Tuhan ajar aku untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan dari hidupku. Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, kamu tuh dicari loh sama Tuhan. Walaupun orang berusaha menutup pintu, menutup karir, menutup apapun, ya tapi Tuhan cari kamu karena engkau ada di hatinya, amin. Ya, hadirat Tuhan itu bisa mengangkat hidup seseorang. Ketika kita mendapatkan perkenanannya. Ketika Daud akhirnya benar diurapi, tapi lewat perjalanan panjang, mau dibunuh, dikejar, ya Tuhan itu kalau saudara baca di Alkitab, semua orang yang dipenuhi hadirat Tuhan, yang akan dipakai Tuhan, itu enggak instan. Apakah setelah Daud diurapi terus besok dia langsung jadi raja? No, berapa tahun, puluhan tahun dia dilatih dulu, mau dibunuh Saul, jadi pembantu di istananya Saul. Kenapa Tuhan harus izinkan seperti itu? Ya supaya kedagingannya dibentuk. Tapi orang anak-anak zaman sekarang kan pengen langsung hari ini dilantik, besok naik jabatan toh? Iya enggak? Kita lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses. Tapi manusia tidak mau diproses. Karena kalau diproses itu daging itu hancur. Tuhan tahu. Kenapa Daud diproses, Yusuf diproses. Karena untuk bisa naik ke puncak, saudara bisa cepat lewat karunia, lewat perkenanan Tuhan. Tapi yang membuat kau bisa bertahan di atasnya itu cuma karakter. Yang harus dibentuk, harus dihancurkan. Nggak ada orang yang naik tanpa diproses Tuhan. Ya, kita harus lihat, jangan lihat Debbie Basir yang sekarang. Itu enak sekali gara-gara media terus jadi terkenal. Ya, saya ini dari dulu di perempuan puluhan tahun belum ada IG waktu itu. Ya, makanya kalau ada yang bilang, pendeta kok yang dipamerin yang enak-enak. Ya, pas ada enaknya, pas ada Instagram. Dulu saya susah belum ada Facebook. Belum ada Instagram.
Saya naik motor bonceng anak 3 berlima dan naik motor, belum ada Instagram. Kalau ada waktu itu saya juga, saya live, saudara live. Puji Tuhan, hamba Tuhan naik motor berlima, ya toh. Ya, jadi dulu belum ada. Jadi dulu orang nggak lihat bagaimana puluhan tahun kita dibentuk Tuhan. Ya, jadi pembantu, dibuang, wah sudah semua, saudara. Tapi ya sabar aja kalau diproses, orang yang dicintai Tuhan, yang ada dalam hadirat Tuhan, itu pasti diproses Tuhan. Ya, justru kalau hidupmu nggak pernah diproses, bertanya itu. Karena itu aku berdoa, Tuhan proses mereka ini. Bilang amin dong. Siapa takut gitu ya? Ya. Ya, jangan bilang salah pendeta lagi nih. Ya, jangan dengar iklan-iklan tentang kekristenan. Ikut Tuhan enak, percaya ya. Pasti kau diangkat tinggi, jadi kepala, bukan ekor. Terus amin. Besoknya diproses kelepek-lepek kau. Ya, percaya sudah. Bahkan ketika kita ada dalam penderitaan, ya saya ketika ada pergumulan, ada penderitaan yang berat, yes Tuhan, aku percaya akan melihat kemuliaan yang besar. Gak apa-apa, proses aku Tuhan, hancurkan aku Tuhan, bahwa aku berharap lagi kepadamu. Karena kita kadang kalau udah gak ada pergumulan, udah gak serius berharapnya, udah gak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ya itu manusiawi, mau jemaat, mau pendeta, semua sama. Ya jangan bilang pendeta tidak, siapa bilang pendeta itu rohani terus. Kadang pendeta itu juga perlu bertobat. Ya, jadi Tuhan mencintai proses dan orang-orang yang ada di hatinya itu memang harus diproses. Ya, bahkan kita tahu kejatuhan Daud justru ketika Daud sudah jadi raja. Iya enggak? Ya, waktu dia belum jadi raja dia dekat sama Tuhan, dia berdoa, dia cari Tuhan. Ketika jadi raja, dia udah menikmati kesenangan ya. Semua prajuritnya pergi perang, dia udah enggak perlu berperang, tapi kan harusnya ya dia turun juga dong. Akhirnya karena dia tidak berperang, ya dia jalan-jalan di atas soto istananya. Alkitab bilang lalu dia lihat di bawah ada perempuan mandi. Ya dia lihat rambutnya ikal, kecoklatan, bodinya seksi. Jangan dibayangkan bapak-bapak. Saya lihat kau sudah mulai angkat kepala. Jangan ya dek ya. Jangan ya. Itu kan sebenarnya cuma perkara mandi tuh. Nggak ada salahnya. Memang siapa ini namanya? Siapa namanya? Mulan, bukan. Betseba ya mandi, itu memang dia tiap sore mandi di situ toh. Tapi kan cuma gara-gara mandi itu akhirnya terjadi satu dosa yang besar yang menghancurkan satu bangsa loh. Yaitu kalau orang sudah nggak berperang, sudah nggak ada pergumulan, terlalu senang kadang jatuh. Makanya ya kalau Tuhan izinkan masih ada pergumulan, bersyukur. Siapa yang lagi ada pergumulan? Cuma sedikit ya. Ampuni mereka Tuhan. Yang tidak ada pergumulan ini kasih pergumulan Tuhan. Biar imannya bangkit kembali. Biar hidup kembali rohnya. Jangan terlalu senang saudara hidup ini. Kita tahu bersama waktu Daud sudah menjadi raja. Ini Pagem ketawanya belakangan ya. Saudara ketika Daud sudah menjadi raja. Daud berkata begini, aku udah bangun istana nih yang mewah, yang besar, yang megah. Ya ini kok Tuhan cuma tinggal di tenda. Cuma tabut Allah itu cuma digeletakkan begitu aja di tenda. Ini nggak bener ini, aku harus bawa tabut itu. Di mana aku berada di situ tabut nih berada. Karena tabut Allah di perjanjian lama dulu itu melambangkan kehadiran Tuhan. Kemanapun bangsa Israel pergi mereka harus bawa tabut itu. Bahkan ketika pertempuran tabut itu ada pasti mereka menang saudara. Siapa yang tahu isi tabut Allah itu? Ada sepeda di bawah. Dari Pak Yosua, ini sepedanya banyak. Tinggal pilih aja merek apa itu. Haleluya ya, karena banyak orang kesana tidak tahu isi tabut Allah itu apa. Ya, ada apa di dalam tabut Allah?
sama tongkat Musa, tongkat Harun yang berbunga. Siapa tadi yang jawab itu? Hubungi Pak Yosua, ada sepeda, silakan ambil di rumahnya ya. Tapi yang lain tidak tahu loh. Ampuni mereka ini Tuhan. Udah pada berkumis, berjenggot-jenggot nih orang Kristen di sini, tapi nggak tahu itu isinya tabut Allah apa. Bertobat kalian ya. Makanya ikut sel-sel grup supaya bertambah imannya. Kalau ada duit ke Israel sana. Biar tahu, oh ternyata kisahnya Alkitab itu seperti ini gitu ya. Lalu di situ ketika ada loh batu 10 perintah Allah di dalam tabut itu, ada tongkatnya Harun yang berbunga dan ada buli-buli berisi mana. Pada waktu itu Tuhan bilang sama Musa, kamu bikin tabut yang luarnya berlapis emas, ada kerup, dan Musa mendapat tuntunan Tuhan. Kamu masukin itu kemanapun engkau pergi, bawa, ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Israel akhirnya terus mereka berjalan sampai kepada zaman pemerintahannya Daud menjadi raja. Daud bilang, saya harus bawa tabut itu. Niatnya bagus, tapi caranya enggak benar. Ketika tabut itu dibawa, kereta yang memuat tabut itu tergelincir. Lalu Usa mencoba menolong. Dia mati terbakar api Tuhan. Karena Tuhan itu kudus banget saudara. Kalau orang gak kudus, mati langsung. Zaman perjanjian lama. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang, itu imam-imam akhirnya Daud di Yerusalem, Daud bangun kerajaannya, dan akhirnya tabut Allah itu sampai ke Yerusalem. Daud bilang, Tuhan aku pengen bangun rumah untukmu. Tuhan bilang, bukan kamu yang akan bangun karena tanganmu itu sudah berlumuran darah. Daud banyak bunuh orang ketika dia berperang dulu dan mendapat daerah-daerah itu dimasuki oleh Daud, direbut. Tuhan bilang nanti anakmu yang akan bangun, Salomo. Dan ketika dibangun, ya kenapa ada bait Allah sampai hari ini tuh yang masih ada di Yerusalem reruntuhannya. Itu kan untuk tempat simpan tabut Allah di ruang maha kudus. Nah setahun sekali imam itu akan masuk ke ruang maha kudus untuk melakukan pendamaian dosa. Nanti semua yang berdosa itu bawa kambing, lembu, sapi ke sana, tergantung dosanya. Kalau besar bawa lembu yang besar, ya kalau dosanya kecil ya cukup domba lah. Kira-kira aja dosanya. Saya bayangkan kalau Yesus enggak mati, habis semua itu sapi-sapi di pasar enggak cukup. Enggak cukup, sapi itu enggak cukup, pasti karena kan dosa semua kita ini toh. Dan bukan cuma itu, ribet saudara. Nah imam itu harus masuk untuk percikan darah itu di ruang maha kudus. Nah imam tuh kalau masuk kakinya diikat tali, dipakein lonceng. Imam kalau enggak kudus dia mati di ruang maha kudus. Jadi yang di luar cuma dengar loncengnya masih bunyi, oh hidup aman kudus. Kalau enggak bunyi, aduh udah jenazah nih, innalillahi, ditarik udah mati saudara. Makanya zaman dulu imam kalau besok dia mau bertugas, bahkan saya baca di Alkitab, mereka takut tidur, takut mimpi basah. Karena dia gak kudus lagi, besok mati tuh. Ya bayangkan kalau Yesus gak mati buat kita sampai hari ini. Saya tadi bilang, waduh kalau gitu kita yang pelayanan di mimbar nih gak kudus, tiap minggu pasti banyak jenazah di gereja. Maka di luar gereja sudah ada ambulans yang menunggu. Bener gak? Ya, untung Tuhan Yesus tuh mati. Tapi bukan berarti Yesus mati terus kita santai-santai, udah aman. Ya, aman sudah. Kita biar bikin dosa. Sekarang kan orang pelayanan enak saudara. Main musik, nggak tahu tadi malam abis ngapain, datang main aja, nggak mati. Aman. Ya, singers, worship leader aman. Ya, biar dia abis selingkuh, abis berzina. Tadi malam abis ketemu sama boti, itu nggak ada yang tahu tuh. Yang homo nggak ada yang tahu, yang lesbi nggak ada yang tahu, yang ani-ani nggak ada yang tahu, ya ani-ani no simpanan bertobat. Saya cuma mengumpan loh ini, harusnya bilang no juga loh, malah yes. Ini ani-ani sama simpanan itu sama aja 11-12 ya. Jangan kau bilang yes.
Jadi kan aman semua kan, enggak ada yang tahu habis mau dosa. Bahkan pendeta pun yang khotbah nggak tahu tadi malam habis ngapain kan. Nggak ada yang mati toh, khotbah lancar toh. WL juga lancar, pemain musik lancar, singers lancar. Tapi di zaman kasih karunia Tuhan Yesus bilang, nanti di akhir zaman aku baru akan terus terang padamu. Nanti tetap akan ada pemisahan saudara. Jangan pikir enggak, cuma kita hidup di zaman kasih karunia sekarang. Artinya apa? Enggak langsung mati. Matinya lama. Karena ada dikasih kesempatan bertobat. Karena Alkitab bilang Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Makanya kalau ada temanmu yang jahat, tetanggamu jahat, jangan kau doakan dia mati. Itu enggak sesuai firman. Karena Alkitab bilang Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Tuhan nggak mau orang fasik itu mati. Enak juga Tuhan lihatnya. Tapi Tuhan lebih suka kasih kesempatan dia Jadi kau kalau mau berdoa buat temanmu yang jahat, tetanggamu, Tuhan jamah dia supaya dia bertobat. Nanti kalau udah tobat ya terserah Tuhan mau mati atau mau hidup, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kita ada di zaman kasih karunia, tidak mati langsung sekarang. Tapi satu saat Yesus bilang, saat kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, disitulah akan dibuka. Baru Tuhan bilang, di situ aku akan berterus terang. Ya, bahwa aku tidak kenal kamu pembuat dosa. Saudara, ketika tabut itu dibawa, akhirnya Usa mati, Daud menjadi sedih. Dia bilang, kenapa Tuhan? Aku ini kan cuma mau bawa engkau datang ke istanaku. Kenapa harus Usa mati? Ternyata akhirnya Daud titip tabut itu di rumah. Kita buka bersama 1 Tawarik 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Daud marah bukan kepada Tuhan tapi kepada orang-orang. Kenapa bisa terjadi kesalahan yang fatal sampai Tuhan sambar Usa dengan apinya dan mati di tempat. Ayat 12, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Sebaliknya kepada Tuhan Daud sangat ketakutan. Tidak main-main, mati langsung saudara. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Ketika mereka sampai di situ Usa mati, Daud bilang stop, jangan terusin, nanti akan banyak yang mati. Ya, cari rumah imam yang terdekat. Karena tabut itu harus disimpan di rumahnya imam. Lalu mereka cari di Google Map, ketemu rumahnya Obed Edom. Lalu mereka jalan saudara. Dititiplah tabut itu di rumah Obed Edom. Ayat 14 dikatakan di sana berapa lama? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang cuma 3 bulan dititip tok. Cuma dititip tabut Allah itu, bahkan Obed Edom mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya dan segala yang mereka punyai. Kalau kambing dombanya 1.000 jadi 3.000 saudara. Ini loh, ini yang dibilang dengan kuasa dari hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Lalu Daud dengar, kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, Daud mendengar ternyata Obed Edom sangat diberkati karena tabut itu. Daud bilang gak bisa, aku harus bawa tabut itu ke sini. Lalu Daud kumpulkan para imam. Daud tanya, bagaimana caranya aku membawa tabut itu? Lalu imam berkata, kamu salah membawa tabut itu, tidak sembarangan. Tabut itu adalah bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi bagaimana? Itu tabut tidak boleh diangkat dengan kereta, harus dipikul oleh orang Lewi. Setiap berapa langkah kamu harus menyembelih korban. Naikkan puji-pujian baru jalan lagi.
Ya, dan imam harus pakai baju keimaman. Oh, akhirnya Daud tahu, maka dibawalah tabut itu sampai akhirnya tiba dengan selamat. Makanya tadi ayat yang kita baca, waktu tabut itu sudah tiba dengan selamat, tadi di dalam Tawarik 16 ayat 10, di sanalah Daud berkata, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari kuasanya, cari kekuatannya. Orang yang dalam hadirat Tuhan akan beroleh kekuatan, saudara. Saat mereka mengalami pergumulan, pencobaan, karena hadirat Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah tabut Allah itu menjamin selalu untuk mereka menang? Ada satu kisah dalam Alkitab ketika tabut Allah dibawa dalam peperangan dan orang Israel mengalami kekalahan. Ya, ketika Imam Eli menjadi imam besar dan kedua anaknya akan menggantikan dia sebagai imam, yaitu Hofni dan Pinehas. Alkitab berkata di zaman itu terjadi kemerosotan iman Israel. Kenapa? Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Persembahan yang harusnya dipersembahkan bagi Tuhan, itu dagingnya, lemak-lemaknya mereka ambil. Padahal ada bagian imam, ada bagian Tuhan. Mereka pengen makan yang bagian Tuhan. Ditegur, jangan, itu untuk dipersembahkan sebagai korban. Mereka gak dengar, mereka ambil, mereka masak, mereka makan. Lalu Alkitab berkata, bahkan anak-anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, mereka meniduri para penyanyi-penyanyi di bait Allah. Mereka melakukan kecemaran, bersinah, melakukan yang najis di dalam pelayanan. Dan itu menjadi satu noda di mata Tuhan. Saat itu mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dilanggar, saudara. Lalu Tuhan izinkan orang Filistin datang untuk menyerang Israel. Mereka masih dengan pede membawa tabut itu ke medan pertempuran. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka maju ke medan pertempuran, Alkitab mencatat Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas dibunuh oleh orang Filistin. Dan Imam Eli mendengar kedua anaknya mati, dia jatuh dari kursi keimamannya, mati di tempat. Dan tabut Allah dicuri oleh orang Filistin, karena orang Filistin bilang, ini yang menyebabkan orang Israel menang terus. Ini kuasa Allah mereka, kita curi, dibawa ke Filistin. Apakah di Filistin tabut itu berkuasa? Sebaliknya, ketika tabut Allah itu ada di negeri orang Filistin mengalami kesialan, kutukan, bahkan sakit penyakit. Sampai mereka menjadi takut dan mereka bilang, balikin cepat, balikin kepada orang Israel tabut ini, karena ini membawa kesialan. Kenapa orang Israel tidak lagi mengalami kemenangan ketika mereka membawa tabut itu? Karena mereka hanya menjadikan tabut itu sebagai jimat. Amin, saudara. Tabut Allah tanpa ketaatan dan pertobatan tidak akan memiliki kuasa dalam kehidupan. Kalau kita cuma jadi segala sesuatu jadi jimat. Banyak orang Kristen tuh pakai nama Yesus cuma jadi jimat. Iya enggak? Ya, dalam nama Yesus. Tuhan, aku pengen menikah sama bapak itu. Walaupun dia beristri dalam nama Yesus. Ini kan setan, saudara. Ya, kau salah pakai nama Yesus. Banyak orang itu pakai nama Yesus cuman buat jadi jimat, pakai kalung salib besar. Ya, nanti kalau lewat di tempat gelap-gelap dikeluarin salibnya supaya setan lihat lari setan. Ya. Di rumah ditaruh salib, gambar foto Yesus supaya kalau ada setan. Ada orang-orang aneh. Ada saya masuk ke rumah, dia baru punya baby. Di atas bayinya ada Alkitab, ada gunting, ada cermin. Saya tanya, itu kenapa? Supaya kalau setan mendekat lari. Ada di sini yang masih begitu? Tolong angkat tangan. Kita baptis 15 menit kau ya, direndam. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga kau. Kalau enggak mempan juga kita baptis di laut mati. Ngapung, gak bisa tenggelam itu. Ada loh orang-orang Kristen yang masih model-model begitu. Banyak, saudara. Jadi ada bayi di kepalanya taruh gunting, Alkitab, cermin. Katanya biar setan datang
Lihat mukanya sendiri, kabur. Lihat Alkitab, kabur. Siapa bilang? Biar kau mau taruh Alkitab yang gede di situ. Kalau orang tuanya nggak beriman, ya setan, malah orang tuanya yang jadi setan. Ya, jangan cuma jadi jimat. Kadang-kadang kita ini ikut Tuhan, apa-apa cuma jadi jimat. Ya, bahkan di gereja pun banyak orang sekarang bahasa roh dijadikan jimat. Ya, dijadikan jimat. Bahkan apalagi kalau pendeta bilang harus berbahasa roh, latihan. Bagaimana mungkin bisa orang latihan? Terus diajar lagi, baba. Jangan aneh-aneh ya saudara ya. Semakin Kristen makin aneh saya lihat ini orang Kristen ini. Terus dipaksa-paksa supaya terlihat sakti kalau bahasa roh. Ya, bahaya loh. Satu kali ada malam ketuangan Roh Kudus. Ada bapak-bapak dia punya dealer motor dan mobil. Dari kan 10 malam pencurahan. Dia bilang, Pak Pendeta doakan saya ya. Semoga di 10 malam ini saya dapat 1 malam. Oh, tetap berdoa Pak, percaya. 9 malam gak dapat, 8 malam gak dapat, tinggal 7 malam. Akhirnya udah malam terakhir. Pendetanya bilang, percaya Pak bisa. Dia gini, di sebelah sudah di sebelah, dia bilang daripada saya gak bahasa roh, mending saya doakan dealer saya. Jadi dia mulai berdoa, Tuhan berkati Yamaha Suzuki Kawasaki, Daihatsu, dia berdoa kan. Pendetanya datang, penuh, Yamaha Suzuki, Yamaha penuh, kata pendetanya. Begitu selesai, pendeta bilang, selamat ya Pak, Bapak akhirnya berbahasa Jepang. Nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah aneh-aneh. Ya, bahasa roh itu karunia, ya. Saya bukan anti bahasa roh, saya bisa berbahasa roh saudara. Tapi itu bukan untuk jago-jagoan. Terus kalau udah bahasa roh gitu, terlihat sakti gitu. Biar kau bahasa roh, kalau kau nggak ada buah roh, nggak masuk surga juga kau. Amin. Ya, itu bahasa roh paling cocok dipakai di rumah waktu kau berantem suami istri. Ya kan? Jadi kau mau marah sama istrimu, memang kau dasar. Wah itu keren. Itu setan lari langsung. Jangan di gereja. Kalau di gereja kau cuma gaya-gayaan biar dilihat orang terlihat lebih rohani gitu. Apalagi udah bergetar-getar semua. Padahal pulang ke rumah lebih setan dari setan. Saya pernah diundang di satu gereja tuh, pengerjanya 2 suami istri. Bahasa rohnya sampai langit ke-7. Saya dalam hati saya, keren banget ya. Begitu selesai saya mau pulang, bapaknya itu ada bekas luka di pipi. Saya cuma iseng ngomong gini, Pak itu dicakar istri ya. Saya bercanda, sungguh saya bercanda, tidak ada maksud sedikit pun saya. Tapi ya itulah Roh Kudus ya. Roh Kudus tuh tahu. Jadi saya bercanda gini, Pak itu luka kenapa? Dicakar istri ya. Terus dia bilang, kok ibu tahu? Aduh. Terus saya bilang, istrinya sebelah, Bu beneran ibu cakar suami? Terus dia bilang, dia yang duluan Bu. Aduh kalian perlu saya konseling, sini deh. Saya gak jadi pulang loh saudara, saya tarik mereka berdua ini ke ruang sebelah. Karena saya dengar waktu penyembahan, begitu. Tapi memang harus begitu supaya dipikir rohani. Diketawain setan. Jadi saya tanya, Bu, kenapa ibu cakar bapak? Ibu Debbie dengar dulu alasan saya. Suami saya itu pergi pulang kampung, terus ada acara pernikahannya saudaranya, saya nggak bisa ikut karena saya harus temani anak-anak Jakarta. Dia itu pergi dan akhirnya mereka reuni. Nah ini memang reuni-reuni ini banyak setan. Karena banyak CLBK, cinta lama belum kelar. Terus katanya gini, terus Bu ya, dia ketemu sama mantannya Bu. Mantannya itu ibu pendeta. Terus saya bilang ya gak apa-apa toh Bu, apalagi itu ibu pendeta. Kan cuma ketemu, ya kalau cuma ketemu gak masalah Bu. Pulang itu HP-nya ini sudah gak pernah lepas di meja. Bahkan ke toilet di bawah. Tanda-tanda laki-laki berselingkuh.
HP nggak bisa lepas dari tangan. Yang kedua, ke toilet bawa HP. Coba dicek ibu-ibu. Kalau memang seperti itu, ada tanda-tanda itu. Itu Bu, HP nggak bisa terlepas. Satu kali dia lagi tidur Bu, chattingan, ketiduran, HP-nya lepas dari tangannya dalam keadaan lagi on. Lagi WA, tiba-tiba saya baca, ya itu Bu selingkuhannya ngomong ini, papi, mami kangen loh. Terus saya kaget, hah? Betul begitu Pak? Memang papi, ya Ibu Debbie bayangkan, mantan pacar panggilnya papi mami. Itu wajar nggak Bu? Saya tanya, Bapak betul begitu? Ya iya sih Bu, tapi kan cuma biasa aja. Saya bilang sama istrinya, Bu, cakarannya kurang, satu lagi. Pipi sebelah lagi Bu, pipi sebelah. Ya itu, yang begitu-begitu tuh di gereja bahasa roh. Please saudara ya. Mari kita ini jangan sampai menjadi Kristen yang tanpa pertobatan, tanpa ketaatan. Mau sehebat apapun jimat-jimat yang kita pakai di gereja, ya itu percuma. Tuhan tuh tahu siapa kepunyaannya. Setan juga, syaiton juga tahu kau ini temennya atau bukan. Saya pernah doa pelepasan orang kerasukan, ada WL di situ agak-agak tulang lunak, ikut-ikutan nengking saudara. Saya sudah lihat gini, kenapa dia juga datang ke sini? Kita lagi tangking dalam nama Yesus, kerasukan kan? Dia datang dalam nama Yesus. Tulang lunak. Boti. Tiba-tiba itu yang kerasukan buka mata. Langsung lihat ke dia terus ngomong gini, kau kan temenku. Ngeri loh, WL di gereja, WL. Ya. Mau sehebat apapun kita, pencitraan di gereja. Yang pertama Tuhan tahu hidup kita, yang kedua syaitan juga tahu. Jadi gak usah pencitraan. Jadilah kau di rumah sebagai suami yang hidup benar, sebagai istri yang hidup benar, anak-anak hidup benar. Suami walaupun istrimu gak tahu, Tuhan tahu. Istri suamimu gak tahu, Tuhan tahu. Anak-anak orang tuamu gak tahu, Tuhan tahu. Mari kita menghormati Tuhan. Karena tabut Allah tanpa ketaatan percuma, gak ada apa-apanya. Dan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Saudara pikir karena saudara bisa bahasa roh gitu, terus waktu saudara bersinah, terus saudara dikenal Tuhan gitu. Jadilah istri yang hidup takut Tuhan, jadi suami yang hidup takut Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita aja dulu. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan kebenaran. Sebab tanpa pertobatan dan ketaatan semuanya sia-sia saudara. Iman tanpa perbuatan itu mati. Mari kita ciptakan surga itu dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Ya, kita hidup melakukan ketaatan. Sebagai seorang istri, apakah saya sudah melakukan kewajiban saya? Sebagai suami, apakah juga sudah? Ya, suatu saat ada bapak konseling sama saya, dia bilang gini, Bu, saya ini dulu selalu cari-cari ayat untuk istri saya itu yang, hai istri, tunduklah pada suami. Itu saya suka cari-cari itu. Dulu saya tuntut istri saya dengan ayat itu. Untung istri saya itu enggak tahu kebenaran. Jadi dia enggak tahu ayat yang untuk suami mana. Tapi ketika saya dengar khotbahnya Ibu Debbie, dia bilang, saya kaget Bu, ternyata yang untuk suami itu lebih berat. Karena yang untuk suami dikatakan begini, dan hai kamu suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya. Lebih berat mana bapak-bapak? Jadi jangan bilang istri itu tunduk sama suami. Ya, ternyata yang suami lebih berat. Hai suami, kasih istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya loh. Jadi saya bilang bapak-bapak, kau tuh enggak usah suruh-suruh istrimu tunduk. Kalau kau mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, enggak usah kau suruh tunduk. Kau pulang kerja, istrimu auto begini. Itu pasti tuh. Langsung tuh kau pulang kerja dia udah begini. Karena kau menjadi suami yang mengasihi. Tapi kalau enggak ya
Ya sampai di neraka pun juga nggak bakal. Ya, saya tadi cerita ada istri bilang sama suaminya gini, "Pah, kalau aku mati nih ya, aku duluan mati. Terus kamu kawin lagi misalnya ya. Terus istrimu itu juga mati. Aku mau tanya kamu ya, nanti di sorga kau pilih aku atau dia?" Kasihan ya, memang bapak-bapak ini kasihan. Suaminya lagi makan nih, "Jawab Pak, jawab sekarang." Lah kan kamu ndak mati. Misalnya. Terus kita ketemu besok di sorga, kau pilih mana? Suaminya bilang, "Saya pilih masuk neraka saya." Jangan ikut tepuk tangan loh. Ampuni nih jemaat ini, tepuk tangan Pak mereka. Lebih pilih masuk neraka Pak. Ya Allah, subhanallah. Jangan pilih masuk neraka ya. Tapi saking stresnya ini bapak ini, dia pikir aku di neraka aja deh daripada di surga ketemu lu berdua terus berantem. Bayangkan loh yang ya. Tolong ibu-ibu, jadilah surga bagi suamimu. Jangan kau tanya-tanya yang belum terjadi. Terus suaminya dipaksa lagi, makanya suaminya bilang pilih masuk neraka aja sayang, biar nggak ketemu kamu lagi selama-lamanya, kamu aja di surga. Bapak Ibu, jadi ya sampai di mana tadi nih? Terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Terakhir kita lihat yuk. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan dan ada dalam rumah Tuhan? Mazmur 15 ayat yang pertama, Daud berkata begini dari Daud. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus dalam hadirat Tuhan? The presence of God. Yaitu siapa? Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Amin. Siapa yang boleh merasakan hadirat Tuhan? Yang boleh naik ke gunung kudus itu bicara tentang hadirat Tuhan. Hanya mereka yang hidupnya tidak bercela. Mereka yang hatinya yang melakukan apa yang adil. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kita ada di zaman kasih karunia. Tapi bukan berarti tidak ada penghakiman. Kasih karunia itu adalah kesempatan untuk kita ini bertobat. Kita tidak langsung mati, enggak. Tuhan tunggu sampai hari ini bertobat. Sebelum terlambat, mari kita bertobat. Saya undang para imam musik, Bapak Ibu, biar Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita hidup. Biar kita kalau orang hidup dalam hadirat Tuhan, dia akan selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau lemah, maka kekuatan dari Tuhan itu mengalir. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan karena Yesus berkata, "Aku adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kamu." Waktu engkau hidup dalam hadirat Tuhan, engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak akan takut. Bahkan ketika engkau mau berdosa, hadirat Tuhan akan mencegah engkau untuk melakukan dosa. Dan kita akan dimampukan untuk terus hidup dalam kekudusan. Bangkit berdiri bersama.